Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ima Siti Halimah yang akan memberikan berita mengenai peran AI di dunia pendidikan bersama Ibu Hafsah sebagai praktisi mengajar. Saya akan mewawancarai Ibu Hafsah sebagai praktisi mengajar. Akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Yang Ya, pertama, secara umum menurut Ibu apa sih pengertian AI itu? AI itu seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah kecerdasan buatan. Jadi perkembangannya itu dimulai dari perkembangan teknologi gitu ya, yang begitu pesat sehingga manusia itu secara berkelanjutan mengembangkan teknologi itu supaya semakin memudahkan pekerjaan atau kegiatan mereka sehari-hari itu. Nah, AI ini merupakan teknologi yang paling maju saya kira untuk saat ini karena dia itu sifatnya sebagai teknologi yang bisa belajar gitu ya, bisa belajar secara mandiri atas aktivitas-aktivitas yang sebelumnya sudah pernah dia lakukan gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih menurut saya terkait dengan AI. Lalu untuk AI ini merambah dalam bidang apa saja sih Bu? Kalau boleh tahu mungkin sudah Ibu tahu bagaimana misalkan kan kalau sekarang banyak ya ada yang bisa membuat gambar, bisa membuat apa saja deh. Nah, menurut Ibu nih yang sepengetahuan Ibu AI apa saja yang sudah bisa membuat atau membantu pekerjaan manusia di bidang-bidang tertentu? Yang paling banyak digunakan sih saya kira pasti ChatGPT ya. Itu saya kira hampir semua orang tahu tentang ChatGPT. Namun memang tidak semua orang tahu bagaimana cara menggunakannya gitu. Saya kira seperti itu karena yang saya pelajari selama ini ada beberapa trik dalam tanda kutip gitu yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan potensi dari AI ini atau secara khusus ChatGPT mungkin ya. Nah, selain ChatGPT kita juga bisa menggunakan Gemini gitu ya sebagai pengembangan dari Google gitu. Itu juga berbasis AI. Kemudian ada juga Microsoft Bing, kita juga bisa menggunakan itu karena itu juga sama berbasis AI. Namun sampai saat ini memang kembali lagi ke kita masing-masing gitu sebagai manusianya sendiri bagaimana sih cara memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap AI itu gitu karena database yang dimiliki oleh mereka itu masih terbatas gitu ya termasuk database-database secara khusus ChatGPT mungkin ya itu database-nya masih terbatas di tahun 2021. Jadi kalau misalnya kita meminta dia untuk menambahkan database dari tahun-tahun di sebelum 2021 itu dia akan beberapa kali saya pernah ditolak gitu. Karena database-nya tidak tersedia gitu. Jadi memang kembali lagi bagaimana kita menambahkan dulu informasinya, kemudian baru meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi Seperti itu sih sejauh ini untuk pemanfaatannya. bidangnya juga sudah banyak sekali ya jenisnya Ya dan banyak berbagai. banyak. Betul. Oke, oke. Bisa buat gambar gitu kan tadi contohnya, kemudian ada beberapa AI yang bisa membuat apa namanya? Slide PowerPoint gitu ya. Kemudian ada juga Canva juga itu sebetulnya kan berbasis AI gitu. Hanya masih banyak dalam tanda kutip campur tangan kita sebagai manusianya gitu. Seperti itu sih. Oke, oke. Nah, langsung masuk saja kepada topik selanjutnya. Untuk AI ini, eh, di dunia pendidikan apa saja sih manfaatnya? Uh, kita coba apa ya, kita coba breakdown satu-satu aja mungkin ya. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan itu Canva. Canva kan seperti yang kita ketahui bersama bisa dipakai untuk membuat media pembelajaran gitu ya yang beraneka ragam itu gitu ya. Canva sendiri dia bisa belajar dari kebiasaan kita sebagai penggunanya gitu. Misal ketika kita sering mencari dengan menggunakan keyword sejarah, maka itu template-template yang mereka sediakan dalam bentuk suggestion itu pasti kaitannya itu dengan sejarah, dengan arkeologi dan lain sebagainya gitu. Kemudian bisa juga kalau misalnya menggunakan ChatGPT, kita juga bisa melakukan brainstorming gitu misalnya. Saya secara pribadi tidak membenarkan penggunaan ChatGPT
sebagai sumber rujukan utama. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT sebagai teman gitu ya, untuk berdiskusi atau brainstorming atau mencari inspirasi itu sah-sah saja gitu. Karena memang, sebetulnya itu salah satu potensi yang dimiliki oleh ChatGPT, bahwa saya nih misalnya saya punya ide tentang ini, bagaimana saya, mengembangkannya untuk pembelajaran kelas 2 SD misalnya dan seterusnya, itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Nah gitu, nanti selanjutnya kita tinggal mengembangkan, oh ChatGPT menyarankan ini. Nah secara detailnya seperti apa itu kan kembali lagi ya ke kita gitu sebagai memanfaatkannya mau seperti apa. Terus tergantung juga bagaimana kondisi peserta didik, mungkin di sekolahnya seperti apa, kondisi sekolahnya seperti apa dan seterusnya gitu. Itu salah satunya sih untuk penggunaan di pendidikan. Selain media, kita juga kalau misalnya buntu nih, kalau kemarin sih saya pengalaman, mencari tentang tujuan pembelajaran gitu, karena, eee, ini bingung nih tujuan pembelajaran untuk materi ini apa. Nah saya, berdiskusi gitu ya dengan ChatGPT, ini kalau misalnya materinya ini, capaiannya seperti ini, kira-kira tujuan pembelajarannya itu redaksinya gimana ya biar terdengar nyambung lah gitu dalam tanda kutip. Nah, ChatGPT ini memberikan beberapa alternatif gitu dan seterusnya. Itu sih yang, saya rasakan sejauh ini gitu. Jadi bisa membantu untuk brainstorming terutama gitu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, Mhm. dari tadi yang sudah dipaparkan, apa saja sih dampak negatif dan positif penggunaan AI ini di dunia pendidikan ataupun secara umum deh untuk misalkan anak-anak zaman sekarang tuh lebih bagaimana gitu dampaknya baik dan positifnya kayak gimana setelah setelah ada perkembangan teknologi sekarang. Kan beda dengan zaman kita dulu yang tetap aja masih harus nyari-nyari berbagai sumber, tapi kalau sekarang melalui ketikan saja kita sudah langsung dapat gitu, gak usah nyari-nyari ke sana ke sini. Kalau positifnya saya kira tadi juga sudah banyak dicontohkan ya dan disebutkan gitu bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk teman diskusi misalnya atau mempersingkat pekerjaan kita. Jadi kitanya tidak perlu terlalu banyak riset gitu. Kita bisa dengan ChatGPT kira-kira dengan materi yang tersedia dengan kondisi seperti ini kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah mereka AI ini bisa mengarahkan ini dengan potensi seperti ini maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah ini. Mereka bisa memberikan alternatif seperti itu gitu dan itu mempersingkat waktu gitu ya, mempersingkat Ya. waktu pengerjaan. Namun memang dari situ tuh muncul dampak negatif kalau menurut saya gitu karena kemudahan-kemudahan yang diberikan itu membuat kita semua jadi, kadang-kadang jadi ketergantungan juga, karena jadi serba instan kan, gitu. Jadi, apa ya, kegiatan riset yang seharusnya dilakukan dengan mencari-cari sumber misalnya atau mencari contoh-contoh lain itu jadi ke-skip gitu tahapan-tahapan itu, dan itu yang membuat, eee, mungkin peserta didik jadi terbiasa serba instan gitu. Itu juga kan yang sebetulnya terjadi awal-awal ketika ada Google kan. Jadi, sumber belajar itu mudah sekali didapatkan oleh, peserta didik. Nah, yang jadi permasalahan selanjutnya adalah banyak peserta didik yang mungkin secara keterampilan mereka tuh belum bisa gitu memanfaatkan AI dengan baik lah kalau menurut saya secara maksimal gitu. Jadi memang terbiasa tanya jawab gitu Ya. tanpa ada proses berpikir kritis di sana gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan AI, mereka tuh to the point gitu bilang apa yang dimaksud dengan AI. Nanti kan AI-nya jawab AI adalah gitu Oh dan iya iya. seterusnya itu. Itu banyak terjadi gitu belakangan ini. Makanya saya kira keterampilan untuk menggunakan AI ini juga harus diperhatikan gitu. Karena yang saya alami kemarin itu ketika saya memanfaatkan AI untuk mengembangkan suatu hal gitu, saya tuh harus memberikan informasi gitu ya ke AI-nya itu untuk disimpan di database AI itu sendiri gitu. Ini misalnya saya adalah seorang apa, saya membutuhkan untuk membuat apa dan seterusnya gitu ya. Kita itu sebetulnya harus bisa memberikan informasi itu kepada AI gitu supaya apa ya potensi AI itu bisa lebih maksimal gitu. Seperti itu sih. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan Ya, terakhir.
Oke, bagaimana sih cara kita untuk siap menghadapi berbagai perubahan teknologi informasi yang terus berkembang? Salah satunya AI ini yang mungkin, yang kita hadapi ini baru permulaan, tapi beberapa tahun ke depan mungkin akan semakin berkembang, semakin canggih. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia, di era sekarang, bisa berkejaran, bisa sepadan dengan teknologi yang sedang berkembang? Ya, yang utama sih bagi saya kita tidak boleh menolak teknologi ya, tidak boleh menolak perkembangan teknologi. Itu yang paling mendasar karena sekalinya kita menolak perkembangan teknologi itu kita pasti akan tertinggal gitu. Kita nggak bisa menolak keberadaan AI, kita nggak bisa menolak keberadaan teknologi karena mau tidak mau kehidupan kita juga lama kelamaan akan tergantung terhadap itu. Ya. Sama seperti halnya kita ketergantungan terhadap internet. Beberapa kali saya tidak bisa melakukan pekerjaan ketika internet tidak ada gitu. Itu Iya, iya. adalah bentuk ketergantungan yang terjadi gitu. Dan itu juga uh, begitupun dengan keberadaan AI itu sendiri gitu. Pasti suatu saat nanti kita itu harus menerima keberadaan AI. Namun akhirnya kembali lagi ke kita kan sebagai manusia bagaimana etika gitu ya, etika dan etiket untuk pemanfaatan teknologi itu. Nah, itu yang harus ditekankan sebetulnya. Jadi ketika ada perkembangan teknologi, ketika ada pemanfaatan teknologi, kita juga harus dibarengi dengan apa ya, pembelajaran mengenai etika dan etiket gitu dalam penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Dan bagi saya itu yang kurang di kita itu gitu. Bagaimana kita etika dalam memanfaatkan teknologi itu seperti apa sih gitu. Itu yang masih saya kira masih kurang karena ya seperti yang kita tahu sendiri kan bahkan netizen kita itu kan dikenal sebagai salah satu netizen yang tidak ramah gitu ya. Nah, itu salah satu bukti lah gitu yang memperlihatkan bahwa etika penggunaan teknologi di kita itu masih cukup rendah gitu dan itu yang harus diperhatikan. Gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke. Sudah cukup untuk wawancara hari ini yang telah memaparkan berbagai informasi mengenai AI di dunia pendidikan. Baik, saya pamit undur diri. Bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.